Hai, selamat datang di channel Mobile Impact. Jadi hari ini aku pengen nyeritain ke kalian tentang apa sih yang terjadi di Enkanomiya. Rangkuman ini aku ambil dari subredditnya Genshin_lore dari seorang user Reddit bernama PM Your Robot Girl. Linknya bakal aku cantumin di deskripsi. Hari ini aku nggak bakal ceritain semua detailnya ya, cuman bakalan sampai ketika Orobashi masuk ke Enkanomiya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mobile Impact biar nggak ketinggalan konten-konten Genshin lainnya. Kalian juga bisa komen tentang teori ataupun pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia apa yang terjadi di Enkanomiya. Sebelum kita bahas konflik-konfliknya, kita bahas dulu asal-usul dari Enkanomiya. Jadi, para Byakuya-ko atau penduduk Enkanomiya ini salah satu peradaban kuno di Teyvat, karena mereka hidup sebelum Archon War. Karena suatu kejadian yang pastinya bukan Archon War ya, tanah para Byakuya-ko ini jatuh ke dasar laut. Dan ternyata di dasar laut ini ada kayak semacam gua-gua yang ditinggali oleh para Bishop. Nah, para Bishop ini akhirnya menjadikan para Byakuya-ko ini sebagai makanan mereka. Namun, ternyata ada satu kelemahan dari para Bishop ini, yaitu cahaya. Entah kenapa saat diterangi cahaya, Bishop-Bishop ini kabur dan melemah. Karena terus-terusan diteror oleh keberadaan Bishop, dan sumber-sumber cahaya yang mereka miliki saat itu juga kurang cukup buat mengusir para Bishop. Para Byakuya-ko ini ketakutan dan mencari segala cara untuk keluar dari dasar laut ini. Namun sayangnya, seberapa keras mereka mencari, mereka tidak menemukan satupun jalan. Sepertinya memang para dewa-dewa Celestia ini memang sengaja mengurung para Byakuya-ko. Suatu hari, seseorang bernama Abrax atau Aberaku menemukan sebuah alat matahari buatan bernama Helios atau bahasa Jepangnya Dainichi Mikoshi yang ditempatkan di sebuah ruang bernama Hyperion atau Byakuya no Hikari yang akhirnya cukup kuat untuk mengusir para Bishop. Akhirnya, para Byakuya-ko atau kita sekarang sebut penduduk Enkanomiya ini pun akhirnya tenang. Aberaku pun akhirnya dianggap sebagai pahlawan dan akhirnya penduduk Enkanomiya bisa membangun kembali kotanya di bawah laut ini. Nah, sekarang kita bahas konflik yang terjadi di Enkanomiya. Jadi, karena semua hal berjalan dengan baik, beberapa orang dengan niat jahat akhirnya membuat sebuah agama baru untuk mengontrol dan menguasai orang-orang Enkanomiya. Agama ini menganggap Helios atau Dainichi Mikoshi sebagai tuhannya, Abrax sebagai nabi yang membangun Hyperion, Byakuya no Hikari, tempat tinggalnya Dainichi Mikoshi, dan membentuk semacam petinggi agama bernama Phaeton atau Sunchild. Para Sunchild ini digunakan oleh orang-orang jahat ini hanya sebagai alat karena jelas para Sunchild ini merupakan bocah-bocah kecil yang ditunjuk sebagai pemimpin agama, sehingga tidak punya kapasitas yang mumpuni sebagai seorang pemimpin. Bahkan lebih brengseknya lagi orang-orang jahat ini, para Sunchild tidak diperkenankan untuk tumbuh dewasa. Karena ketika mereka tumbuh dewasa, jelas pikirannya akan lebih bijak dan lebih rasional, sehingga bisa menyadari segala macam kebusukan yang dilakukan oleh orang-orang jahat ini. Oleh karena itu, mereka menciptakan sebuah ritual yang mana pada usia tertentu, para Sunchild akan dibawa ke Helios dan akhirnya terbakar di sana. Sunchild yang telah mati karena ritual tersebut akan langsung digantikan dengan Sunchild yang baru. Setelah itu, orang-orang ini juga melarang para pengawal maupun pengasuh untuk berbicara dengan Sunchild, serta semua pidato yang dilakukan haruslah sudah didikte oleh orang-orang jahat ini. Tentunya,
Hal ini membuat para penduduk Enkanomiya menjadi geram. Bahkan, orang yang tahu kalau para Sunchild ini dimanipulasi pun tetap menganggap mereka berdosa karena ketidaktahuannya. Akhirnya, Sunchild ini pun diperlakukan layaknya seorang tiran yang kejam. Aberaku yang melihat hal ini pun mencoba untuk menentang orang-orang jahat ini. Selain karena kekejaman yang dilakukan, dia juga mau karyanya yaitu Dainichi no Mikoshi dan Byakuya no Hikari dianggap sebagai buah dari kejeniusannya dan bukan karena wahyu dari Tuhan ataupun semacamnya. Karena penentangan Aberaku inilah, orang-orang jahat ini menggunakan salah satu Sunchild bernama Rikoru untuk menjebloskan Aberaku ke dalam Hyperion. Mereka menghasut Rikoru kalau Aberaku akan membunuhnya. Akhirnya, Aberaku pun dieksekusi di Hyperion dan abunya disebar di seluruh penjuru Enkanomiya. Sebenarnya, yang menentang Sunchild tidak hanya Aberaku, namun juga ada kelompok perlawanan yang dipimpin oleh Spartacus. Namun akhirnya gagal karena kurangnya kekuatan dan pendanaan yang menyebabkan Spartacus pun akhirnya dipenjara dan disiksa, dan bahkan Shinseitsnya, yaitu bayangan yang kita lihat saat di Enkanomiya itu sampai lupa ingatan. Di akhir masa kepemimpinan Sunchild, Enkanomiya didatangi oleh Orobashi yang sedang kabur dari Archon War. Orobashi bisa masuk ke Enkanomiya dikarenakan segel Celestia yang sudah mulai melemah di Enkanomiya. Beberapa orang pun meminta Orobashi untuk menjadi pemimpin Enkanomiya. Orobashi setuju dan akhirnya menggulingkan kepemimpinan Sunchild dan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin Enkanomiya bernama Watatsumi no Omikami. Oke, sampai situ aja cerita dari apa yang terjadi di Enkanomiya. Kalau kalian tertarik, kita bisa bahas apa aja yang terjadi di masa kepemimpinannya Orobashi di Enkanomiya. Langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mobile Impact untuk konten-konten Genshin lainnya. Gue Mobile Impact, signing out, bye-bye!